Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Senang sekali pada pagi ini Pak Guru bisa menyapa kalian meskipun secara virtual. Oke baik anak-anak, Pak Guru harap Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini, kalian dalam keadaan sehat. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari simak baik video pembelajaran yang Pak Guru akan berikan pada pagi hari ini. Langsung saja, ini materinya, check it out. Kita akan bahas materi di bab 1 di pertemuan kedua kita, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Pada minggu lalu kita telah berbicara mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dengan berbagai konflik atau berbagai permasalahan serta penyimpangan di berbagai era-era, baik dari masa demokrasi terpimpin, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga reformasi sampai saat ini. Nah, setelah kita mempelajari dinamika itu, persoalan-persoalan dan pergerakan-pergerakan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, pada pertemuan kedua ini kita bahas di tujuan pembelajaran kita adalah memahami dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kita akan bahas nanti bagaimana dinamika nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan perkembangan zaman. Ini dia materi yang kita akan bahas dalam dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman pada pertemuan yang kedua. Yang pertama yang akan kita bahas adalah praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Bagaimana praktek ideal, praktek sesungguhnya daripada Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Yang kedua yang kita akan bahas pada hari ini adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Baik yang dilakukan upaya pemerintah nanti dan juga dalam masyarakat, apa saja upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Mari simak baik, dengarkan apa yang disampaikan Pak Guru, karena slide demi slide nanti kita akan bahas, dan penting sekali untuk kalian perhatikan guna untuk pengerjaan kalian, terutama tugas-tugas yang saya berikan nanti di gadget kalian. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, praktik idealnya adalah sebagai dasar negara, Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, yang menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum atau sumber dari semua tertib hukum yang ada di Indonesia. Artinya adalah Pancasila menjadi tempat dan menempatkan Pancasila itu di posisi yang paling tinggi dari seluruh sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, artinya tidak ada satupun peraturan yang ada di Indonesia ini adalah yang melebihi Pancasila. Nah, semua peraturan yang menjadi sumber daripada semua itu adalah Pancasila lah yang menjadi dasar daripada atau sumber daripada semua peraturan yang ada di negara yang kita cintai, Indonesia. Nah, itulah praktik idealnya Pancasila sebagai dasar negara. Artinya segala peraturan yang menjadi sumber, yang menjadi acuan adalah Pancasila itu sendiri. Nah, sedangkan praktek yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya Pancasila ini dijadikan petunjuk arah. Artinya semua kegiatan, aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang, Pancasila inilah yang menjadi pengatur arah, tujuan daripada bangsa Indonesia dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila inilah yang menjadi mengatur atau kontrol atau sebagai arah dan juga petunjuk
dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dia praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kelima sila Pancasila ini merupakan nilai dasar agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila ini harus dijabarkan dalam bentuk 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Nah, sebagai nilai dasar, hakikat kelima sila Pancasila ini adalah ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, sebagai nilai ketuhanan, semua orang Indonesia wajib mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan harus berlaku adil sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban sama manusia. Nah, kalau nilai persatuan, berbeda-beda tetap kita satu, tanpa harus melihat latar belakang agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Nah, kalau kerakyatan, kita lebih harus selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan keadilan, kita harus berlaku adil terhadap sesama antara hak dan juga maupun kewajiban. Itu yang menjadi nilai dasar. Nah, sebagai nilai instrumental, Pancasila ini adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal yang secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya. Dan dalam tata peraturan perundang-undangan negara, nilai instrumental ini dapat berubah atau diubah. Nah, itu nilai instrumental yang penjabaran lebih ideal, lebih kreatif, dan lebih dinamis. Nah, bisa berubah dan juga dapat diubah. Nah, sedangkan nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Ya, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis ini juga dapat berubah atau diubah, atau bisa juga dikatakan nilai praksis merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan sehari-hari. Itulah nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis daripada kelima sila Pancasila. Dan juga ini merupakan menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi baik bagi individu, masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan juga dapat dijadikan upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik di dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Nah, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Nah, bagaimana upaya? Yang pertama adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nanti kita akan bahas apa saja upaya-upaya pemerintah di berbagai bidang dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua kita akan bahas nanti adalah apa upaya masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini di berbagai aspek. Nah, mari simak baik, dengarkan apa yang disampaikan. Ya, yang pertama adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama di bidang politik. Ya, misalnya adalah yang paling nyata sekali dalam bidang politik adalah penyelenggaraan pemilu yang secara berjurdil. Yaitu adalah pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Nah, dalam prakteknya, seyogianya adalah penyelenggaraan pemilu itu harus berdasarkan asas luber jurdil. Artinya di sini adalah dalam kenyataan atau sesungguhnya praktek pemilu ini adalah tidak boleh seperti yang kita alami sekarang adalah money politik, serangan fajar, adanya pemaksaan, atau bagi-bagi duit sebelum melakukan pencoblosan. Nah, ini tentunya melanggar apa yang diwujudkan pemerintah dalam upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, harusnya penyelenggaraan pemilu ini adalah harus sesuai dengan asas luber jurdil yang telah ditetapkan pemerintah untuk kepentingan bersama, terutama dalam penyelenggaraan di bidang politik. Oke, yang kedua adalah di bidang ekonomi. Nah, menganut sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Artinya, harus ada pemerataan dalam mewujudkan ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro yang berlandaskan asas kekeluargaan. Artinya, boleh bersaing, tapi bersaing secara sehat dalam kebebasan untuk membeli sesuatu, menjualkan sesuatu dalam bentuk produk. Tidak boleh saling atau praktek nyata dalam keseharian adalah banting harga atau juga menduplikat produk-produk yang lain, mencoba menjual barang-barang yang kualitasnya bukan asli. Nah, itu adalah bentuk praktek-praktek ekonomi yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Makanya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi adalah harus menganut sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Nah, itu di bidang ekonomi. Kita lanjut di bidang sosial dan budaya. Nah, adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan menjadi kebudayaan nasional. Nah, budaya-budaya ini yang harus dijaga dan perlu dilestarikan, bukan malah diminimalis oleh pengaruh-pengaruh dari gaya-gaya orang barat. Nah, ini harus kita jaga. Ini harus kita lestari. Kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah upaya pemerintah dalam mewujudkan kelestarian di bidang sosial dan juga budaya. Nah, kita lanjut di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri atau sistem HAMKAM rata, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Artinya, yang menjadi skuad pertahanan kita adalah tentara, dan kita sebagai warga masyarakat, kita juga turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Misalnya, untuk serangan dari luar, yang menjaga kedaulatan kita itu adalah tugasnya TNI. Nah, untuk masalah-masalah dalam negeri, melayani kebutuhan-kebutuhan publik atau permasalahan-permasalahan yang horizontal yang ada dalam negeri, itu adalah polisi lah yang melayani itu. Nah, kita sebagai warga masyarakat, kita juga ikut berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan melibatkan rakyat semesta. Artinya, kita juga harus menjaga kondisi yang kondusif dalam masyarakat agar tercapainya sistem pertahanan dan keamanan yang kita harapkan sesuai dengan wujud keamanan bangsa kita. Itu dia keempat upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga itu yang pertama saling menghormati dan menyayangi sama anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, berbakti
kepada orang tua, dan juga saling menghormati, menyayangi, melindungi sama anggota keluarga, saling membantu sama anggota keluarga, dan juga bersikap adil kepada semua anggota keluarga, dan ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. Itu di lingkungan keluarga, upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya adalah di lingkungan sekolah. Nah, kita sebagai warga sekolah, tentu untuk mewujudkan nilai Pancasila adalah yang pertama, tidak memaksa kehendak dengan teman sesama dalam bergaul di sekolah. Yang kedua, warga sekolah juga harus mematuhi tata tertib yang telah dibuat sekolah. Nah, yang lainnya, kita juga harus bisa menghormati teman yang berbeda agama di sekolah. Nah, menjalankan perintah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing di sekolah. Yang lain, menolong teman yang mungkin sedang kesulitan belajar. Dan yang berikutnya adalah tidak memaksa kehendak pada saat berdiskusi dengan teman. Dan yang berikutnya, kita selalu bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas, melaksanakan tugas-tugas piket yang dijadwalkan di sekolah. Dan juga kita harus bersama-sama bergotong royong dalam membersih lingkungan sekolah. Dan juga kita harus bersikap adil kepada teman di sekolah. Nah, itu di lingkungan sekolah, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikutnya di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita harus menghormati hak-hak sesama anggota masyarakat. Nah, yang kedua, kita juga harus bisa menghormati keputusan yang telah diambil. Nah, yang berikutnya, kita juga harus bisa lebih mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan itu berdampak baik bagi semua pihak, tanpa harus ada yang dirugikan. Dan yang lainnya, dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai dalam berpendapat, menyampaikan pendapat juga dengan cara-cara yang benar, dan juga menghargai setiap keputusan-keputusan dari hasil musyawarah. Nah, yang berikutnya, mendorong dan meningkatkan rasa kekeluargaan melalui berbagai kegiatan kalau di masyarakat seperti gotong royong, membantu warga masyarakat yang lain yang sedang mengalami musibah, membersihkan saluran di kompleks secara bersama-sama. Dan yang pasti adalah kita selalu mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita dengan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Nah, seperti membersihkan lingkungan menjelang kemerdekaan, mengikuti lomba-lomba menjelang kemerdekaan, kita dituntut untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, upaya di lingkungan bangsa dan bernegara. Nah, yang pertama, mengedepankan toleransi antara umat beragama. Kita harus saling menjaga, terutama dalam menjalankan ibadat di hari-hari besar keagamaan masing-masing. Nah, yang kedua, kita harus bisa mengungkapkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, juga kita bisa memberikan bantuan kepada korban, misalnya dalam berbagai bentuk materi, pakaian, makanan, dan juga bantuan psikologis. Nah, yang lain juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh membedakan suku, agama, ras dalam pergaulan kita bersama dalam keseharian. Yang berikutnya, kita juga harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, misalnya pemilu,
dan juga kita harus bisa mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, ini dia upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Jadi ini yang kita bahas dalam pertemuan ini. Kalau memang ada penyampaian Pak Guru yang kurang paham, kurang dimengerti, boleh kita diskusikan nanti pada saat pembelajaran berlangsung, dan kalian boleh tanyakan apapun yang berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini di GCR kalian. Sampai di sini materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini.